Halo, nama saya Muhammad Firza Madani dengan NIM 22018-28234 dari kelompok Industrial. Untuk bisnis saya sendiri, di sini saya menamakannya Koka. Apa itu Koka? Kita lanjut dulu. Nah, pertama deskripsi bisnis. Koka sendiri merupakan bisnis yang memproduksi briket arang batok kelapa dengan kualitas premium. Eh, Briket arang batok kelapa ini dipilih karena lebih ramah terhadap lingkungan dan tidak merusak ekosistem alam. Eh, dibanding eh, Dibandingkan dengan briket kayu yang berasal dari kayu pohon yang mengakibatkan penebangan pohon. Jadi kalau briket arang batok kelapa ini dia itu berasal dari buah pohon kelapa, yang mana nantinya yang diambil itu adalah tempurung kelapa yang sudah kering. Nah, lalu Indonesia itu adalah negara yang kaya akan pohon kelapa, dan hal ini menjadi suatu hal yang menambah kemudahan bagi saya dalam mendapatkan bahan baku utama, yaitu tempurung kelapa. Juga, ide bisnis ini muncul karena kurangnya pemanfaatan tempurung kelapa. Seringkali jika tidak dibutuhkan, cenderung dibuang begitu saja. Nah, di sini ada logo produk Koka, Koka Premium Coconut Charcoal. Ini logonya. Nah, di sini ada interview user persona. Interview user persona ini merupakan tugas SRL1, yang mana interview ini berfungsi untuk kita lebih mengenal pelanggan kita atau calon pelanggan potensial. Karena interview ini berisikan berbagai pertanyaan tentang pribadi dan kehidupan calon pelanggan potensial. Nah, di sini ada contoh formnya. Isi form ini mulai dari nama, professional background, personal preference, defining traits, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada bukti interviewnya. Interview ini sendiri saya lakukan ada yang secara offline dengan bertemu langsung, dan ada yang secara online alias by call. Lalu selanjutnya ada buying competitor product. Nah, buying competitor product ini merupakan salah satu hal yang penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan ini kita tahu kualitas produk pesaing itu seperti apa. Jadi keunggulannya apa saja, kekurangannya apa saja, dan hal ini bisa kita jadikan acuan untuk membentuk produk kita menjadi produk yang lebih baik lagi, yang lebih baik dari produk pesaing. Dan di sini ada bukti pembeliannya. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada mind map bisnis. Nah, mind map bisnis ini sendiri dimulai dari pohon kelapa, yang mana pohon kelapa itu memiliki beberapa bagian, yaitu batang kelapa, daun kelapa, buah kelapa, dan akar kelapa. Nah, dari pohon kelapa kita beralih ke buah kelapa. Buah kelapa juga memiliki beberapa bagian, mulai dari kulit luar, daging kelapa, air kelapa, tempurung kelapa. Nah, dari sini lagi kita akan ambil tempurung kelapa. Tempurung kelapa biasa digunakan untuk sebagai kerajinan tangan dan dijadikan sebagai arang. Yang nantinya arangnya ini akan kita olah lebih lanjut sehingga dapat menjadi briket batok kelapa. Yang di sini, briket batok kelapa. Next. Nah, selanjutnya itu ada segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar Koka itu antara lain adalah orang yang hobi barbecue, restoran yang menggunakan pembakaran, dan rumah tangga. Lalu untuk daerah penjualan sendiri, saya memilih berfokus di daerah sekitar dulu, yaitu daerah Lombok Timur. Nah, target pasar yang saya targetkan adalah remaja usia 15 tahun ke atas, pemilik restoran yang membutuhkan bahan bakar, pembakaran, dan berbagai kalangan pekerjaan. Selanjutnya positioning. Positioning sendiri di dalam pasar lokal atau daerah sini, di daerah Lombok Timur ini saya belum menemukan pesaing dengan produk serupa. Namun, dalam persaingan nasional, saya memilih thecharcoal.com sebagai pemimpin pasar karena memiliki kualitas briket dan total penjualan yang sudah banyak. Selanjutnya diikuti oleh Best Charcoal, dan untuk posisi terbawah adalah Koka Charcoal yang masih baru memulai. Dan ini contoh infografis dari Koka, yang di sini ada isinya mulai dari Koka itu apa, kelebihannya apa, siapa yang dapat menggunakan, cara pakai, dan hingga harganya. Selanjutnya itu ini adalah tugas dari SRL2. Di SRL2 ini saya melakukan beberapa interview, mulai dari dengan kompetitor, supplier packaging, supplier bahan baku, dan potensial customer. Nah, dari keempat interview ini saya mulai dari
dengan kompetitor dulu. Dengan kompetitor, saya melakukan beberapa pertanyaan. Di sini ada 20 pertanyaan. Dan ini merupakan bukti pertanyaan-pertanyaan tersebut yang saya lakukan dengan kompetitor. Selanjutnya ada supplier packaging, ini pertanyaannya, dan ini adalah buktinya. Begitu juga dengan supplier bahan baku. Di sini saya mengambil 2 supplier bahan baku. Dan orang ini adalah orang-orang sekitar sini. Ini tempurung kelapanya, dan ini ada suppliernya. Beda orang. Next. Selanjutnya ada interview potential customer, dan untuk interview potential customer sendiri saya lebih berfokus ke secara online. Jadi kebanyakan di sini saya menggunakan online karena waktu yang terbatas. Jadi lanjut aja dulu. Nah, selanjutnya itu ada value proposition canvas. Value proposition canvas ini dapat membantu saya untuk mengetahui apa yang diinginkan customer, pengalaman buruk apa yang pernah dialami customer, dan apa hal yang biasa dilakukan oleh customer yang nantinya akan saya terapkan pada value proposition, atau bagaimana produk saya itu bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh customer itu. Pertama di sini mulai dari gains, di sini ada arang yang tidak kotor, murah, banyak, packing rapi, cepat nyala, dan tahan lama. Lalu untuk pain sendiri, hal-hal negatif yang pernah dialami oleh customer antara lain adalah briket arangnya kotor, basah, tidak bisa dipakai, susah menyala, sedikit, mahal, cepat habis, dan hancur. Lalu untuk customer job sendiri di sini adalah barbecue dan sisa. Lalu dalam hal gains creator ini merupakan apa keinginan yang ingin dicapai oleh customer dan bagaimana cara kita mewujudkannya. Di sini misalnya arangnya minim kotoran. Misal briket arang ini minim kotoran, maka itu sudah memenuhi salah satu keperluan customer, yaitu arangnya tidak kotor. Lalu di sini misalnya lagi ada tahan lama. Di sini ada Koka ini diusahakan untuk bertahan sehingga 3 jam. Dan setelah saya uji coba juga, bahkan waktu bertahannya itu lebih dari 3 jam. Lalu di bawahnya ada pain relievers. Pain relievers ini sendiri merupakan obat atau sesuatu yang mengobati pengalaman negatif yang pernah dialami oleh customer. Ini tidak jauh beda dari sebelumnya. Misalnya di sini ada briket arangnya kotor, dan di sini briket arang yang kita produksi ini minim kotoran, terus cepat habis, hancur. Di sini kita obati dengan briket arang yang berkualitas dan tidak mudah hancur. Lalu selanjutnya ada produk dan service, ini adalah produk saya sendiri, yaitu Koka Premium Coconut Charcoal, yang dapat memenuhi kebutuhan customer job di sini, barbecue dan sisa. Lanjut. Nah, ini bisnis proses dari Koka, mulai dari pemesanan bahan baku, produksi arang briket, produk dijual secara online ataupun offline, memasarkan produk, terus mengenalkan produk ke pembeli mengorder, lalu melakukan packing produk, mengirimkan produk, lalu pesanan diterima oleh pembeli, dan mencatat penjualan, yang mana nantinya akan berputar lagi kembali ke pemesanan bahan baku. Next. Lalu selanjutnya ada bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini sendiri masih mirip dengan value proposition, cuma di sini bedanya itu menggabungkan hal yang bersifat internal yang ada di bisnis yang di sebelah kiri sini, dan hal yang bersifat eksternal atau dari pelanggan. Misalnya di sini ada customer segment, ada mulai dari restoran, ibu rumah tangga, orang yang hobi barbecue, remaja, dan dewasa. Lalu ada customer relationship-nya, di sini ada sosial media, kritik, dan saran, after sales. Customer relationship ini sendiri adalah bagaimana caranya perusahaan tetap terhubung dengan pelanggan. Lalu ada key resource, misalnya di sini adalah sumber daya utama apa saja yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis. Contohnya ada modal, bahan baku, kemasan, dan tenaga kerja. Lalu, nanti hal-hal yang bersifat internal dan eksternal ini akan bertemu di value proposition, yang mana akan dikombinasikan sehingga dapatlah value proposition, mulai dari barang sesuai deskripsi, harga sesuai dengan kualitas barang bagus, sesuai dengan ekspektasi pelanggan, packaging yang rapi, dan sebagainya. Next. Nah, yang terakhir di sini ada lesson learned.
Jadi lesson learn ini adalah apa saja yang saya pelajari atau saya pribadi dapatkan dalam melaksanakan kegiatan entrepreneur ini. Yang pertama itu adalah cara mencari ide bisnis. Jadi pada awalnya saya memiliki ide bisnis, cuma ternyata ide bisnis saya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BINUS atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu saya mencari ulang ide bisnis, dibantu oleh coach saya. Lalu setelah itu saya belajar untuk bagaimana melihat peluang, bagaimana membangun bisnis berdasarkan alam sekitar. Di sini saya mencari kekayaan alam di sekitar saya yang banyak sekali. Dan saya menemukan kelapa. Di kelapa di Pulau Lombok ini sangat banyak. Makanya saya memilih kelapa sebagai produk utama ya sini. Lalu kemudian cara mengembangkan suatu produk dengan baik. Cara mengembangkan suatu produk dengan baik ini saya pelajari dengan mengajarkan SRL atau tugas-tugas yang diberikan oleh kegiatan entrepreneurship track ini. Lalu selanjutnya cara mengenal pasar. Cara mengenal pasar juga sama, dipelajari dengan melalui SRL atau tugas-tugas itu. Jadi di sini saya belajar untuk lebih mengenal calon pelanggan potensial saya, mengetahui pasar yang saya akan masuki, dan nantinya yang saya harapkan semoga apa yang saya pelajari ini dapat berguna untuk bisnis saya ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.